Halo guys, kali ini kami akan melanjutkan review drama Korea The Forbidden Mariage Part 2. Di part sebelumnya, memperlihatkan seorang yang harus berbohong tentang dirinya, bahwa dia memiliki penglihatan ilahi dan bisa melihat hantu, demi lolos dari penjara. Dan akhirnya dia harus rela menjadi pelayan di istana karena kebohongannya tersebut. Awal kisah memperlihatkan seorang yang meminta izin pada Lee Hyun untuk pulang selama 2 hari. Dan dengan berat hati Lee Hyun pun mengizinkannya, dan Lee Hyun meminta Shin Won untuk menemani seorang. Scene berpindah memperlihatkan Lee Hyun yang sedang ngobrol dengan seorang penasihat kerajaan, dan bapak itu memberi nasihat kepada Lee Hyun, untuk pergi berburu dan memperlihatkan kepada seluruh penjuru negeri betapa sehatnya Raja Lee Hyun. Dan semua itu bertujuan untuk menghindari kudeta, dari para pejabat yang haus akan kekuasaan. Scene pun berlanjut, memperlihatkan Lee Hyun yang sedang berlatih pedang, dan dia pun bertanya pada dirinya sendiri kapan seorang datang. Tanpa diduga seorang pun ternyata sudah ada di belakangnya. Dan membuat Lee Hyun kaget. Seorang yang datang dengan wajah yang ceria, bertanya kepada Lee Hyun apakah dia sedang menunggunya. Dan Lee Hyun pun menjawab dengan gugup, bahwa ia memang menunggunya, dan ingin bertanya tentang cuaca di hari esok. Dan seorang pun menjawab, sambil memperlihatkan ekspresi genitnya, bahwa cuaca besok akan cerah. Secerah dirinya. Namun beberapa detik kemudian suara petir pun menyambar dan cuaca pun berubah seketika, membuat ekspresi Lee Hyun pun ikut berubah. Dan saat menuju ke kamar, di perjalanan Lee Hyun kembali mendengar suara aneh. Dan dia pun menyuruh seorang untuk menghilangkan suara aneh tersebut. Seorang pun bergegas mencari asal dari bunyi tersebut. Dan akhirnya seorang pun menemukannya, ternyata suara itu berasal dari bambu yang dipasang di jalur air, dan menghasilkan suara yang aneh. Seorang yang gembira karena telah menemukan asal dari bunyi tersebut, dia pun berlari dan ikat rambutnya terlepas, dan membuat penampilannya seperti hantu. Lee Hyun yang melihat hal tersebut, dia pun mengira bahwa itu hantu. Dan saat seorang mendekat, dia pun tijalikah dan akhirnya tabrakan pun terjadi. Dan mereka pun jatuh ke kolam. Shin Won yang melihat hal tersebut, dia pun langsung terjun ke air, namun dia malah menyelamatkan seorang, dan semua itu membuat Raja Lee Hyun marah. Scene berpindah memperlihatkan Lee Hyun yang basah kuyup, dan seorang pun membawa baju ganti untuk Lee Hyun. Namun karena Lee Hyun yang masih marah, karena seorang diselamatkan Shin Won, dia pun agak judes. Dan berkata bahwa seorang sengaja pergi ke pelukan Shin Won untuk diselamatkan. Dan seorang pun menggunakan keahliannya untuk membuat Lee Hyun tidak marah, dan seorang memaksa untuk membantu Lee Hyun mengganti bajunya, namun di saat itu, karena baju seorang yang basah, akhirnya Lee Hyun tak sengaja melihat anunya seorang yang kelihatan, membuat Lee Hyun gugup, dan karena seorang yang terus memaksa untuk mengganti baju Lee Hyun, akhirnya Lee Hyun pun mengizinkannya. Dan saat seorang membuka baju Lee Hyun, dia pun mulai memuji tubuh Lee Hyun dan mengatakan bahwa setelah ia melihat tubuh Lee Hyun ia pun menyadari bahwa tubuhnya lebih bagus dari tubuh Shin Won. Dan semua itu membuat Lee Hyun pun tersenyum, dan menghilangkan kemarahannya pada seorang. Tidak sampai di situ, seorang pun bersikeras membantu Lee Hyun untuk mengganti celananya, namun Lee Hyun menolak dan menyuruh seorang untuk berbalik. Dan karena Lee Hyun yang selalu kesulitan untuk tidur, seorang pun berusaha keras untuk membuat Lee Hyun tertidur. Seorang mulai mengajak Lee Hyun untuk mengobrol, dan seorang pun menanyakan tentang hal indah yang pernah dialami Lee Hyun di masa lalu. Namun Lee Hyun malah ingat tentang putri mahkota, dan berhalusinasi bahwa ia melihat putri mahkota. Dan Lee Hyun pun segera menciumnya. Namun tanpa sadar, ternyata ia tidak mencium putri mahkota, melainkan ia mencium seorang yang ada di depannya. Dan saat Lee Hyun sadar, ia pun merasa kaget. Begitupun dengan seorang. Scene berpindah memperlihatkan Lee Hyun yang keluar dari istana untuk berburu. Dan sesampainya di tempat berburu, ia berdiri dan menunggu Shin Won, namun yang datang ternyata orang lain, dan orang itu ternyata adalah seorang, membuat Lee Hyun kaget dan bertanya kenapa seorang ikut berburu. Seorang pun menjawab bahwa ia ingin sekali ikut, dan juga ingin melindungi Lee Hyun dari hantu-hantu yang berkeliaran di hutan. Padahal semua itu hanya kebohongan seorang.
Dan saat mereka berburu, Sorang pun merasa sangat bahagia, namun hal yang tidak diduga pun terjadi. Ada babi hutan yang besar berlari ke arah Sorang. Sorang yang merasa panik dia pun berlari sampai-sampai ia terjatuh, dan ia pun pingsan, dan untungnya babi hutan tersebut bisa dilumpuhkan oleh Li Hyun dan Shin Won sebelum babi tersebut menabrak Sorang. Dan karena babi hutan tersebut sudah dibunuh oleh Li Hyun pun mendapat pujian dari para pejabat istana. Scene pun berlanjut pada malam hari, di mana raja sedang melakukan pesta perjamuan dengan para pejabat kerajaan. Namun saat Li Hyun kembali ke kamar, Li Hyun bertemu dengan Sorang, namun ada hal aneh pada Sorang, dan Li Hyun pun memegang Sorang dan bertanya apakah dia sedang kerasukan, namun Sorang malah terjatuh. Dan saat Li Hyun memegang kening Sorang, Li Hyun pun sadar, ternyata Sorang sedang demam. Li Hyun yang panik akhirnya menyuruh pelayan untuk segera mencari dokter. Kepala pelayan yang melihat hal tersebut menyuruh Li Hyun untuk memindahkan Sorang, agar tidak tersebar rumor yang buruk. Namun Li Hyun menolak dan bersikeras dia akan tetap menjaga Sorang di kamarnya. Dan saat Li Hyun memegang pipi Sorang, Sorang pun langsung memegangnya dan menariknya. Dan terjadilah ciuman yang tak terduga. Scene berpindah memperlihatkan Li Hyun yang terus teringat kepada Sorang, karena Sorang tidak dapat menemaninya karena sakit. Dan tanpa sadar Li Hyun pun merindukan Sorang. Namun saat Sorang kembali, Li Hyun malah cuek. Hari yang saat itu menjelang malam, dan Li Hyun yang mulai kesulitan untuk tidur, akhirnya Sorang pun mengajak Li Hyun untuk minum, agar Li Hyun bisa cepat tertidur. Dan saat mereka minum, Li Hyun mengatakan bahwa tidak ada cinta atau hasrat yang tertinggal pada dirinya setelah putri mahkota meninggal. Dan Sorang pun menjawab, bahwa ia akan membangkitkan hasrat tersebut agar Li Hyun dapat mencari pengganti putri mahkota, dan membuat larangan pernikahan itu dicabut. Dan keesokan harinya Sorang pun berusaha mencari cara untuk bisa membangkitkan cinta dan hasrat Li Hyun terhadap wanita. Dan saat Sorang berada di Aedaledang, dia tak sengaja bertemu seniman yang membawa buku dewasa, di mana buku tersebut berisi tentang cerita dewasa yang sedikit vulgar. Dan akhirnya Sorang pun meminta beberapa buku dari seniman tersebut. Dan berniat memberikannya pada Raja Li Hyun. Dan Sorang juga bersusah payah membawa buku tersebut ke dalam istana. Scene berpindah memperlihatkan Li Hyun yang sedang mimpi buruk tentang putri mahkota, membuat suasana hatinya tidak baik. Dan Sorang pun mencoba menenangkannya. Namun saat itu Sorang tak sengaja menjatuhkan buku yang ia bawa. Dan Li Hyun yang melihat buku tersebut marah karena Sorang telah memperlihatkan buku yang tidak senonoh kepadanya, dan akhirnya Li Hyun pun mengusir Sorang dari kamarnya. Dan saat Li Hyun mulai tenang, dia pun melihat buku yang dibawa Sorang. Awalnya dia merasa ragu-ragu untuk membacanya, namun setelah Li Hyun mulai membaca buku tersebut, dia malah ketagihan, dan terus membacanya. Keesokan harinya Sorang bertemu Shin Won di halaman, dan meminta Shin Won untuk mengajarinya menggunakan pedang. Dan saat Shin Won dan Sorang berlatih pedang, Li Hyun pun tak sengaja melihatnya, membuat ia cemburu. Dan menyuruh Sorang untuk bertemu dengannya. Dan saat Li Hyun dan Sorang bertemu, mereka berdua pun sedikit berdebat tentang masalah Sorang yang dekat dengan Shin Won. Dan saat itu, Li Hyun pun tak sengaja membahas tentang buku yang dibawa Sorang, membuat Sorang tahu bahwa Li Hyun telah membaca buku tersebut. Dan Sorang pun mengambil buku yang ada di meja tersebut, dan mulai bermain-main dengan Li Hyun. Dan Sorang mengatakan apakah hasrat Li Hyun sudah terbangun sambil tersenyum. Dan saat mereka rebutan buku, adegan romantis pun terjadi. Dan Li Hyun mengatakan, bahwa Sorang jangan lupa, bahwa semua pelayan istana ini adalah milik raja, dan raja juga adalah seorang pria. Dan saat itu pelayan istana pun menyadari kedekatan antara Sorang dan Li Hyun mulai terbangun. Mereka pun merencanakan untuk membuat Sorang dan Li Hyun agar menjalin hubungan. Dan mereka juga terus membuat Sorang dekat dengan Li Hyun, dan tentunya semua itu membuat Sorang curiga. Scene berpindah, memperlihatkan Sorang yang hendak pulang ke Aedaledang,
bersama Xin Won, namun di perjalanan mereka diserang oleh para penjahat. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah orang yang dikirim oleh ibu tiri Sorang, karena ibu tiri Sorang yang mengetahui bahwa Sorang masih hidup. Dan mencoba untuk mencelakai Sorang untuk kedua kalinya. Untungnya Xin Won yang pandai bertarung, akhirnya mereka berdua selamat. Xin berpindah memperlihatkan pelayan istana yang sedang menyiapkan malam perkawinan kerajaan antara Sorang dan Li Hyun, namun semua itu tanpa sepengetahuan Sorang dan Li Hyun. Dan saat Sorang akan masuk ke kamar Li Hyun, Xin Won pun mencegatnya dan membawa Sorang pergi, karena Xin Won tahu bahwa Sorang akan dikawinkan dengan raja. Dan akhirnya perdebatan pun terjadi antara Xin Won dan Li Hyun. Li Hyun pun marah kepada Xin Won dan mengajaknya bertarung. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Dan akhirnya Sorang pun menghentikan pertarungan tersebut. Dan setelah pertarungan tersebut, Li Hyun pun marah kepada pelayan istana yang menyiapkan perkawinan raja tanpa sepengetahuannya. Dan menyuruh semua orang pergi, namun Sorang tidak pergi. Dan Li Hyun pun bertanya apakah Sorang berharap bahwa semua yang direncanakan mereka benar-benar terjadi. Namun Sorang malah berbalik bertanya kepada Li Hyun, mengapa dia mengacungkan pedangnya kepada Xin Won teman dekatnya sendiri, karena semua itu bukan hal yang seharusnya membuat Li Hyun marah, karena Sorang bukan siapa-siapa bagi Li Hyun. Xin berpindah memperlihatkan Sorang yang khawatir kepada Xin Won. Dan Xin Won pun menjawab, bahwa dia melakukan semua itu karena dia mencintainya, namun Sorang menolaknya, karena Sorang hanya menganggapnya sebagai teman. Tak lama kemudian Li Hyun pun mengajak Xin Won untuk bertemu, dan meminta Xin Won untuk terus melindungi Sorang, namun Xin Won dilarang jatuh cinta pada Sorang. Xin berpindah, memperlihatkan Li Hyun yang bermimpi buruk tentang putri mahkota yang semakin pudar, dan saat ia terbangun sudah ada Sorang di sisinya. Dan Li Hyun pun menanyakan kepada Sorang apakah ia bisa menerima jiwa putri mahkota. Dan akhirnya Sorang menuruti keinginan Li Hyun, dan saat Sorang berpura-pura menerima jiwa putri mahkota, Sorang pun mengatakan bahwa sebenarnya putri mahkota tidak mencintai Li Hyun, melainkan hanya rasa bertanggung jawab sebagai putri mahkota, dan merasa khawatir kepada Li Hyun. Dan semua itu membuat Li Hyun terkejut dan sedikit kecewa. Sorang yang telah menipu Li Hyun, dia pun merasa khawatir tentang keadaan Li Hyun. Li Hyun yang tidak percaya kepada perkataan Sorang, saat dirasuki jiwa putri mahkota, dia pun mencari tahu tentang kebenaran tersebut dan ia memanggil ayah dari putri mahkota, tentang perasaan putri mahkota kepadanya waktu itu, namun ayah putri mahkota menjawab, mungkin putri mahkota mencintainya. Dan mendengar semua itu, Li Hyun pun berdiskusi dengan Sorang, dan Sorang pun memberi masukan kalau Li Hyun harus menemui pelayan putri mahkota, yang hidup lebih dekat dengan putri mahkota. Dan mereka pun pergi menemui pelayan tersebut dengan ditemani Xin Won. Dan saat Sorang bertanya kepada pelayan tersebut, pelayan itu menjawab bahwa putri mahkota sangatlah tertekan ketika berada di istana. Dan jawaban itu membuat Li Hyun galau. Namun setelah kejadian tersebut, Sorang pun diam-diam bertemu dengan pelayan tersebut dan memberi mereka uang, dan kejadian itu dilihat oleh Xin Won, namun Xin Won tetap merahasiakannya karena takut Sorang akan terkena bahaya. Xin berpindah ke istana, dan terjadi kegaduhan tentang rumor hantu putri mahkota yang berkeliaran. Walaupun sebenarnya, semua itu adalah kebohongan yang diciptakan oleh seorang pejabat istana yang haus akan kekuasaan, dan dia menyuruh seseorang yang mirip dengan putri mahkota untuk menyuruhnya menyamar sebagai hantu putri mahkota. Dan saat Sorang sedang mencari bukti tentang kejadian tersebut, Sorang malah ditangkap oleh pengawal kerajaan, dan di scene ini juga akan terungkap tentang identitas Sorang yang sebenarnya. Bahwa Sorang bukanlah nama aslinya. Scene berpindah memperlihatkan Li Hyun yang sedang melihat para tentara kerajaan, dan Li Hyun menemukan orang yang menyamar sebagai arwah putri mahkota. Dan di saat yang bersamaan Li Hyun pun mendengar kabar, bahwa Sorang telah ditangkap dan disiksa karena telah memalsukan identitasnya. Li Hyun pun segera pergi untuk menolong Sorang.
Dan Li Hyun berjanji, untuk tidak menyuruh Sorang menerima arwah putri mahkota lagi. Dan akan menjaga Sorang di sisinya sebagai pelayan sah di kerajaan. Scene berpindah memperlihatkan Shin Won, yang membujuk Sorang untuk meninggalkan istana, karena istana adalah tempat yang berbahaya. Namun, Sorang menolak tawaran tersebut dan tetap ingin berada di samping Li Hyun. Suatu ketika saat Sorang dalam perjalanan pulang, ia pun diculik oleh orang utusan ibu tirinya yang bersekongkol dengan pejabat istana yang jahat. Dan saat Li Hyun mengetahui hal tersebut, dia pun bergegas untuk menyelamatkan Sorang. Dan untungnya Sorang diselamatkan oleh para bandit. Walaupun kesalahpahaman terjadi antara Li Hyun dan para bandit tersebut, namun karena kepintaran Sorang dia pun berhasil meluruskan kesalahpahaman tersebut. Dan karena keadaan istana yang sedang kosong, semua itu dimanfaatkan oleh pejabat istana yang jahat untuk memperkeruh keadaan. Namun, untungnya Li Hyun bisa kembali tepat waktu. Dan akhirnya kejahatan pejabat yang jahat pun terungkap, bahwa dalam dari penculikan yang sering terjadi dilakukan olehnya, membuat dia akhirnya ditangkap. Scene berpindah memperlihatkan Li Hyun yang sedang ngobrol dengan penasihat istana, dan penasihat tersebut bertanya apakah Li Hyun mencintai Sorang. Karena Li Hyun rela meninggalkan istana demi menyelamatkannya. Namun, dengan sedikit gugup Li Hyun mengelak dari pertanyaan tersebut, dan merasa bingung tentang perasaannya kepada Sorang. Scene pun berlanjut, memperlihatkan Li Hyun yang sedang mandi, lalu Sorang pun datang. Dan mengucapkan terima kasih kepada Li Hyun, karena telah menyelamatkannya. Dan saat mereka berduaan di bak mandi tersebut, Sorang melihat bunga di pipi Li Hyun, dan Sorang pun mencoba mengambilnya, namun Li Hyun yang mulai tak kuat untuk menahan perasaannya, dia pun menarik Sorang dan adegan romantis pun terjadi. Namun Sorang menolak adegan tersebut, dan berkata dia tidak mau kalau semua itu hanya karena nafsu dan tidak tulus. Tak lama kemudian, Ibu Suri memanggil Sorang ke kamarnya, dan bertanya tentang hubungan Sorang dan Li Hyun, karena Li Hyun sangat mempedulikannya, dan meminta Sorang untuk memutuskan di mana dia harus berada. Scene pun berlanjut ke kamar Li Hyun, dan Sorang pun berada di dekat Li Hyun dan mencoba untuk membuat Li Hyun tertidur. Namun keadaan berbalik, dan Sorang yang tak kuat menahan kantuk akhirnya dia pun tertidur, dan adegan seranjang pun terjadi. Dan Li Hyun menyadari bahwa Sorang adalah wanita yang begitu cantik dan membuat Li Hyun jatuh cinta. Dan saat pagi tiba, Li Hyun pun meninggalkan Sorang sendiri, dan saat Sorang terbangun dia merasa kaget. Scene berpindah memperlihatkan Li Hyun yang bertemu dengan penasihat istana, dan Li Hyun pun mengakui bahwa dia telah jatuh cinta pada Sorang, namun dia tak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Dan akhirnya penasihat kerajaan pun membantu Li Hyun. Li Hyun pun berencana mengungkapkan perasaannya kepada Sorang. Namun di saat yang bersamaan, Sorang sudah bersiap untuk meninggalkan istana. Li Hyun yang mengetahui hal tersebut, berusaha mencegah Sorang untuk pergi. Scene berpindah ke taman, memperlihatkan Sorang yang sedang berpamitan pada Shin Won, dan Li Hyun yang saat itu ada di sana. Dia mendekati Sorang dan menanyakan alasan Sorang yang ingin meninggalkan istana, dan Sorang pun menjawab bahwa ia kesulitan berada di dekat Li Hyun, ketika perasaan Li Hyun yang tidak tulus dan menganggap Sorang sebagai putri mahkota, dan Li Hyun pun akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Sorang, bahwa ia tulus mencintai Sorang, dan akhirnya mereka pun jadi sepasang kekasih. Dan mereka berdua pun menjalin hubungan yang sangat romantis, antara raja dan pelayan. Scene berpindah, memperlihatkan Shin Won yang diserang oleh orang yang tidak dikenal,
dan tangan Shin Won terluka, dan membuat ia harus berhenti menjadi pengawal kerajaan. Dan dia pun pulang ke rumahnya. Dan saat ia berada di rumah, ia tak sengaja melihat potret Ye Hyon Seon, dan ternyata Ye Hyon Seon adalah seorang Shin Won. Yang mengetahui hal tersebut, dia pun bergegas menemui seorang, dan akhirnya semua rahasia seorang pun terungkap, termasuk dengan kebohongannya yang mempunyai penglihatan ilahi. Dan tanpa sengaja Lee Hyun yang saat itu ada di sana, mendengarkan percakapan tersebut, dan Lee Hyun pun marah kepada seorang. Shin berpindah memperlihatkan ibu tiri seorang, yang merasa gelisah karena mengetahui Hyon Seon masih hidup, namun menggunakan nama seorang, dan dia mengirim orang jahat untuk mencelakai seorang. Dan saat seorang melarikan diri, ia pun terjatuh ke jurang. Shin Won yang melihat hal tersebut, bergegas untuk menyelamatkan seorang. Dan Shin Won pun berhasil menyelamatkan seorang, dan mereka dirawat oleh keluarga bangsawan. Shin berpindah memperlihatkan Ibu Suri yang sedang menyiapkan proses seleksi ratu kerajaan, di mana seleksi tersebut akan menghadirkan para gadis bangsawan, yang akan bersaing memperebutkan posisi sebagai ratu. Ibu tiri seorang yang mengetahui hal tersebut, dia pun menjadikan Hyun Hee untuk mengikuti seleksi tersebut, namun Hyun Hee menggunakan nama Hyon Seon saat mengikuti seleksi tersebut. Dan tidak disangka anak gadis bernama Hwa Hyong, anak dari keluarga bangsawan yang menyelamatkan seorang, dia adalah salah satu dari gadis bangsawan yang mengikuti seleksi pemilihan ratu di kerajaan. Seorang yang mengetahui bahwa namanya telah dipakai adik tirinya, dia pun menyusun rencana untuk bisa kembali ke istana, dan dia pun menyamar sebagai pelayan Hwa Hyong. Shin berpindah memperlihatkan Lee Hyun yang masih kecewa karena seorang telah membohonginya. Namun saat mengetahui bahwa seorang menghilang, dia pun merasa sangat terpukul dan merasa kehilangan. Namun kabar baik pun datang dari Shin Won, dan menyampaikan bahwa seorang masih hidup, membuat ia merasa tenang. Dan saat di istana, Hyun Hee yang melihat seorang, dia pun merasa kaget, karena seorang masih hidup. Dan Hyun Hee melakukan segala cara agar memenangkan acara seleksi ratu tersebut. Dan akhirnya dia pun memenangkan seleksi tersebut. Pengumuman dari hasil seleksi tersebut pun dibacakan. Hyun Hee yang merasa senang dan berjalan dengan gembira, namun di sisi yang berlawanan Hyon Seon yang asli juga naik di tangga tersebut, membuat keadaan menjadi rumit. Dan akhirnya ayah seorang yang saat itu ada di sana, dia pun mengungkapkan identitas anak-anaknya di mana Hyun Hee telah menggunakan identitas kakaknya demi mengikuti seleksi tersebut. Dan semua itu membuat Hyun Hee dan ibunya dihukum karena telah melakukan penipuan. Dan akhirnya seorang pun berhasil mendapatkan kembali namanya, dan hidup bahagia bersama Lee Hyun. Oke guys, sekian review dari kami, dan jangan lupa subscribe agar kalian selalu dapat informasi terbaru dari channel kami, seputar drama yang seru buat kamu tonton. Terima kasih.